Oke, Smart Viewers, balik lagi di Health on Top. Nah dok, sekarang kita mau main dikit nih, ice breaking sedikit nih dok. Games mitos atau fakta. Nih, jadi nanti aku kasih pertanyaan, dokter tinggal jawab itu mitos atau fakta gitu ya. Oke, kalau sering di shaving, tubuhnya akan lebih lebat dan tebal per helainya. Itu mitos atau fakta dok? Untuk beberapa orang mitos, untuk beberapa orang fakta. Bisa iya, bisa enggak. Oke, bisa iya, bisa enggak. Gimana tuh dok? Iya, bisa enggak. Beda-beda tiap orang. Oke. Ada yang lama di shaving terus, dia berubah kontur pertumbuhan rambut ada. Oke. Nih, kalau shaving, waxing, dan hair removal cream dapat membuat kulit yang dilakukan treatment tersebut lebih gelap. Itu mitos atau fakta dok? Fakta. Oke. Hair removal cream ya. Maksudnya semua jenis metode hair removal itu tadi kan beresiko iritasi ya. Bisa jadi luka. Nah, setelah radang dan luka itu kulit bisa jadi lebih gelap. Oke, jadi yang menyebabkan itu karena iritasinya itu jadi kulit jadi lebih gelap gitu ya dok? Oke. Lanjut lagi nih, jika kulit sensitif dianjurkan untuk tidak mencukur, itu mitos atau fakta? Mitos. Masih bisa sih. Oke. Rambut lebih cepat tumbuh kalau shaving, kalau waxing agak lebih lama untuk tumbuh. Itu mitos atau fakta? Fakta dong. Oke, gimana tuh dok? Mungkin bisa dijabarin sedikit kenapa bisa? Kalau shaving kan yang kita potong cuma batang rambutnya. Dia akarnya tetap ada, folikelnya tetap ada. Pokoknya semuanya masih ada di kayak misalnya kita potong tanaman aja, nanti dia kan akan tinggal tumbuh lagi. Tapi kalau waxing kan kita cabut sampai ke akar-akarnya tuh. Iya. Dia butuh waktu lebih lama untuk pembentukan akar itu. Oke. Jadi waktunya lama karena pembentukan akar itu ya dok ya. Oke. Lanjut lagi, tidak merasakan sakit ketika treatment hair removal laser. Itu mitos atau fakta? Tidak merasa sakit saat treatment hair removal. Mitos, sakit juga kok. Oke, sakit juga berarti ternyata ya dok kalau hair removal laser. Oke. Cuma kan sakit orang tuh beda-beda ya. Ada yang tahan, ada yang kena dikit aja sakit, aduh gitu. Ada yang tahan banget, ada yang sensitif gitu ya dok ya. Oke. Iya ada. Waxing menyebabkan kendur dan keriput pada kulit. Mitos atau fakta? Fakta kalau memang dilakukan dalam waktu yang lama ya. Kan lama itu ya namanya mekanik ya. Kekerasan mekanik gitu makin lama akan ganggu si kulitnya. Oke. Lalu hair removal laser sangat mahal perawatannya. Itu mitos atau fakta? Mitos. Zaman sekarang ya relatif sebenarnya, tapi banyak di mana-mana membuktikan kalau ya cukup terjangkau. Oke, berarti nggak perlu khawatir nih dok ya sebenarnya kalau pengen perawatan hair removal laser gitu. Iya, dikonsulin sama cari-cari tempat yang oke lah. Oke. Lanjut lagi dok, waxing dapat membuat pori-pori menjadi besar dan merusak jaringan kulit. Itu mitos atau fakta? Fakta. Gimana dok, karena apa? Ya namanya juga mencabut secara paksa kan. Dari yang pori-porinya ketutup gitu misalnya, kita cabut terus-terusan tiap bulan, makin lama dia nggak bisa balik lagi nggak ngetat lagi istilahnya. Oke. Tidak bisa melakukan perawatan hair removal laser ketika kulit habis terbakar matahari. Mitos atau fakta? Fakta sih. Kalau misalnya kita habis kena sunburn gitu, pasti kan dia merah, nyeri gitu. Itu akan meningkatkan risiko iritasi, infeksi yang tadi sudah aku katakan. Jadi lebih baik ditunggu aja sampai reda. Oke, itu dia tadi games mitos dan fakta kita dok. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih ya dok ya. Nih aku sempat baca-baca juga dok, kalau hormon itu juga menentukan banyak atau tidaknya bulu pada tubuh. Nah, ada pengobatan nggak sih dok, pengobatan tertentu yang dapat dilakukan untuk mengurangi ini?
Jadi kalau misalnya gangguan hormon ya, ada beberapa kondisi penyakit yang ada hormonal imbalance di badan gitu, sehingga yang tadi aku sebutin bisa bikin bulu-bulu itu tumbuh di tempat-tempat yang ya kita nggak mau tumbuh lah gitu ya, terutama perempuan ya. Ada yang namanya PCOS, mungkin pernah dengar, polycystic ovarian syndrome. Itu dia akan hormon seksnya meningkat, jadi bisa tumbuh bulu-bulu di mana-mana, ada hirsutism, terus macam-macam deh. Jadi biasanya dikasih obatnya bukan untuk menghilangkan bulunya, tapi jadi dikasih obat hormonal itu untuk menstabilkan hormonnya tadi yang berlebih gitu. Bukan untuk ngerontokin bulu ya. Jadi itu mencegah bulunya itu makin lebat atau tumbuh di tempat lain. Tapi sebelumnya nih dok, aku penasaran nih soal hair removal cream dok. Sebenarnya itu bahaya nggak sih dok? Soalnya aku sempat dengar rumor nih kalau katanya menggunakan hair removal cream itu berbahaya dok. Kalau yang krim ya, berarti yang depilatory. Jadi sebenarnya kalau krim itu dia mekanisme kerjanya itu kan bukan mekanik, dia kan kimia ya. Jadi dia melarutkan keratin yang ada di rambut, jadi larut gitu. Kalau kimia gitu biasanya memang bukan dibilang bahaya sih, tiap orang tuh beda-beda. Ada yang iritasi pakai itu, ada yang alergi. Jadi memang balik lagi tiap orang beda. Tapi yang jelas wajib dilakukan itu harus dibaca instruksinya benar-benar. Karena aku pernah baca case report sih. Jadi gara-gara make si krim hair removal ini ditaruhnya terlalu lama, itu membuat luka bakar. Jadi benar-benar instruksinya tuh harus dilihat berapa lama sih kita harus mengaplikasikannya, area mana aja yang boleh, terus harus dibilas pakai apa gitu, dan setelahnya harus dikasih apa, itu harus benar-benar dilihat. Nah dok, balik lagi ngomongin hormon tadi nih dok. Ini sebenarnya kalau pengobatan tadi dok, kalau dihentikan, apa bulu-bulu yang tumbuh itu bisa, maksudnya bulu-bulu yang tadi itu bisa kembali tumbuh dok? Atau hormonnya malah balik seperti dulu? Selama underlying disease-nya atau kausanya masih ada, akan balik lagi. Jadi memang tiap orang beda ya. Jadi itu udah bukan ranahnya kulit lagi biasanya. Kalau udah gangguan hormon itu sudah ke satu badan ya, metabolik ya. Jadi bukan kulit lagi yang kita fokusnya, bukan kulit aja. Oke. Nah dok, tadi kita udah ngebahas beberapa metode buat menghilangkan bulu nih dok. Tapi kalau dari dokter Aya sendiri sebenarnya lebih merekomendasikan atau saran dokter nih, metode yang mana dok? Balik lagi tiap orang beda. Tiap orang nyamannya beda, mampunya juga beda. Terus ya senyamannya aja sih. Yang penting tidak yang kita lakukan itu nggak malah membuat mudarat gitu. Jangan malah karena kita pengen bersih bulunya, kita malah jadi luka, iritasi, infeksi gitu. Kalau udah terjadi kayak gitu ya coba dievaluasi lagi, ada yang salah nggak sama prosedur yang kita kerjain gitu. Terus harus, kalau misalnya memang di tempat lain ya, kalau bukan di rumah, harus di tempat yang yang terpercaya, yang terapisnya, yang ahlinya, yang dokternya juga sudah terlatih. Jadi ya semuanya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikonsulkan. Jadi kalau kita nggak tahu juga kita ada yang ngasih tahu gitu. Oke dok. Nah tadi udah dikasih saran juga nih buat memilih tempat menghilangkan bulu yang baik gitu ya dok ya. Jadi buat para smart viewers nih nggak perlu khawatir sebenarnya dengan
memilih tempat yang seperti apa gitu ya dok, khususnya yang kulitnya sensitif gitu ya dok ya. Kalau Banyak bisa sih sebenarnya. dikonsul sebelumnya. Oke. Kalau yang ada masalah kulit itu sensitif dikonsul aja. Menurut dokternya gimana? Boleh nggak? Atau metode yang mana yang terbaik? Oke. Oke dok, terima kasih banyak untuk waktunya, Dokter Aya. Terima kasih banyak. Oke, itu dia tadi Smart Viewers perbincangan kita dengan Dokter Aya. Tetap saksikan Health on Top di hari dan jam yang sama. Akhir kata saya Vanessa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore. Bye.